Shalom. Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Kristus. Hari ini kita beribadah meninggikan nama Yesus. Apakah Bapak Ibu merasakan dia hadir di tengah-tengah kita? Kehadirannya lah yang menjadi kekuatan, energi dan penyemangat bagi kita semua. Bulan Agustus ini kita punya tema yang baru tentang forgiveness. Saudaraku, berbicara pengampunan saudaraku, orang Kristen haruslah orang yang seharusnya yang paling menghidupinya, paling memahaminya dan memiliki sesuatu yang bisa untuk kita siarkan atau beritakan saudaraku. Kenapa? Karena kekristenan dibangun di atas Kristus yang mengampuni. Ya, kekristenan dibangun di atas Kristus yang mengampuni. Dan Tuhan menyelamatkan kita pada giliran sulungnya, saudaraku, pada giliran awalnya, supaya kita menjadi saksi atas pengampunan Allah. Dan supaya kita juga, saudaraku, membagikan pengampunan Allah itu kepada bangsa-bangsa, saudaraku. Karena itu saya beri judul, saudaraku, Forgiveness, the Power of the Cross. Tidak ada pengampunan tanpa Kristus yang tersalib. Kasih Allah yang sempurna, saudaraku, dinyatakan di muka bumi ini karena Kristus yang tersalib. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ayat yang sangat engkau hafal itu saudaraku. Jadi kekristenan itu dibangun di atas pengampunan Kristus bagi manusia. Salib Kristus juga saudaraku menyuarakan kepada kita tentang apa saudaraku? Tentang kasih Allah dan keadilan Allah bertemu. Itulah yang namanya pengampunan. Karena kasih Allah saudaraku, dia tidak rela saudaraku miliknya terhilang darinya. Dia ciptakan masa dia kehilangan miliknya saudaraku. Tetapi kekudusan Allah tidak mentolerir, tidak mengkompromikan kehadiran dosa dekatnya. Jadi kasih dan keadilan itu saudaraku seharusnya susah ketemu. Tetapi apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Di kayu salib itulah kasih dan keadilan Allah berjumpa, itulah yang namanya pengampunan. Jadi di dalam pengampunan itu saudaraku, itu semuanya dari diri Allah saudaraku. Sehingga saudaraku sangat wajar dan sangat natural sekali kekristenan itu dihidupi dengan pengampunan. Justru kalau orang Kristen gak mengampuni saudaraku, repot saudaraku. Saya waktu mempersiapkan ini saudaraku mempersiapkan apa? Firman Tuhan ini kan bicara pengampunan. Saya dengarlah saudaraku yang masuk di ranah pengadilan tersebut tiba-tiba dapat abolisi dan amnesti saudaraku. Ayo, kenapa engkau tersenyum? Karena apa yang di hatimu sama di hatiku juga. Masa sih? Saudaraku dikasih Tuhan emosi jiwa saudaraku ya. Tetapi memang saudaraku kenapa kita emosi jiwa? Karena kita melihat fakta. Seharusnya orang benar hidup oleh percayanya. Orang benar hidup oleh imannya. Dia harus selalu memandang Kristus yang tersalib. Bayangkan saudaraku. Dia mengucapkan perkataan yang sangat luar biasa sekali. Yang hanya keluar dari dirinya saudaraku. Lukas 23 ayat 34 kita baca. 2, 3. Yesus berkata, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami hidup, kami beribadah hari ini karena Tuhan sudah tersalib bagi kami. Berbicaralah Tuhan kepada kami gerejamu. Agar kami selalu menghidupi kebenaran pengampunan itu seumur hidup kami. Sampai Tuhan bumi ini dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Dipenuhi oleh berita pengampunan-Mu. Berkati firman-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Yesus berkata, ya Bapa ampunilah mereka. Di mana Yesus mengucapkan kata-kata ini? Ketika dia ada di titik terendah keberadaannya. Dia sudah diikat, dia sudah mengalami semua penderitaan saudaraku.
Dan dia berkata, ampunilah mereka. Saudara aku dikasih Tuhan, kepala gereja kita punya firman, punya perkataan yang demikian saudaraku. Kita tubuh Kristus, kita gerejanya seharusnya juga memperhidupkan pernyataan ini. Saudara, jemaat yang di belakang ya mungkin mau dapat kursi, di depan masih ada kursi kosong di depan, boleh, welcome, no problem. Di depan itu bukan hanya kursi penatua, siapapun yang membutuhkan tempat duduk bisa di depan saudaraku ya. Oke, enjoy. Nah saudaraku, ya Bapa ampunilah mereka. Tuhan ingin mengampuni orang yang mengkhianatinya, yang mempermalukannya, yang menghinanya, yang mengkhianatinya, yang meninggalkannya. Semua dia mau ampuni. Rahasia ini Tuhan bukakan kepada engkau gerejanya. Supaya melalui gerejanya di muka bumi ini, Kristus terlihat. Karya pengampunan itu saudaraku bisa diterima oleh bangsa-bangsa. Nah saudaraku, kenapa kadang-kadang kita sulit mengampuni? Karena kita nggak menyadari betapa besarnya karya Tuhan yang telah membeli hidup kita. Yang telah menebus hidup kita saudaraku. Kita kurang menghayati itu. Makanya saudaraku, Martin Luther berkata, every day we need hear the gospel because every day we forget it. Setiap hari kita butuh dengar Injil karena setiap hari pula kita melupakannya. Kita sering mengatakan Injil itu cocoknya untuk orang yang dulu belum bertobat, belum percaya jadi percaya. Saya ingin katakan saudaraku, Injil itu kita butuhkan untuk menghidupkan kita yang mati menjadi hidup. Lalu saudaraku memimpin kita dari hidup dalam proses seumur hidup sampai kita dimuliakan saudaraku. Kita membutuhkan Injil saudaraku. Tanpa Injil kita gak kemana-mana. Karena Injil adalah Kristus itu sendiri saudaraku. Karena Injil kebenaran itu sendiri saudaraku. Perkataan-perkataannya pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Perkataan Kristus itulah kebenaran saudaraku. Gak ada kebenaran di luar Kristus. Semua kebenaran yang umum itu saudaraku berasal dari Sang Pencipta yang tersalib. Nah saudaraku dikasih Tuhan, Yesus berkata, ya Bapa ampunilah mereka. Ibadah kita ini penuh dengan merah putih karena kita mau merayakan ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Saudaraku, tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap para pejuang, para pahlawan-pahlawan yang telah gugur, saya ingin beritahu kepada saudara, kemerdekaan Indonesia itu karena anugerah Tuhan. Ya tentu karena perjuangan pahlawan juga. Tapi mau gak kita sedikit saudaraku merenung lebih dalam saudaraku. Indonesia dijajah oleh Belanda sekian ratus tahun. Lalu Belanda dikalahkan oleh siapa? Oleh Jepang. Betul? Betul. Lalu Jepang dikalahkan oleh Amerika ketika bom Nagasaki, Hiroshima diledakkan, besoknya Indonesia merdeka. Apakah kebetulan saudaraku? Tidak ada yang kebetulan. Kemerdekaan kita karena anugerahnya. Tuhan sayang banget sama Indonesia. Bilang amin dong. Amin. Ya. Tuhan sayang banget sama Indonesia. Tuhan bekerja untuk Indonesia. Dia bom di sana, saudaraku, Amerika ngebom di sana, kita dapat kemerdekaannya. Haleluya. Jadi saudaraku, saya ngomong begini bukan mau menyepelekan pahlawan-pahlawan, enggak. Pahlawan punya peran, punya fungsi juga saudaraku. Tetapi kita tidak boleh melupakan karya besar Allah bagi Indonesia. Saudaraku dikasih Tuhan, Allah bekerja untuk mendatangkan penggenapan janjinya tersebut bagi Indonesia. Nah saudaraku, karena tak kenal maka tak sayang, Indonesia ini terdiri dari banyak suku saudaraku. Suku-suku itu punya keragaman yang khas saudaraku ya. Ada banyak sekali suku, tapi saya cuman mau mengkategorikan dua jenis saya suku ya saudaraku. Suku yang punya marga sama suku yang gak punya marga. Betul ya? Iya kan? Ada suku yang bermarga, ada yang gak bermarga kan saudaraku ya. Gak usah sakit hati sama yang gak bermarga saudaraku. Bukan berarti kok bukan orang, kok tetap orang saudaraku. Kok juga suku etnik saudaraku. Tapi di negara ini ada suku yang bermarga, ada yang gak bermarga. Kalau orang Batak tuh kalau ketemu di Ulawan, di arisan atau di mana gitu, memperkenalkan diri bagaimana? Dia kan ngomong begini, Nabi Tupulu, Siburian,
Simatupang gitu kan. Nabi Tupulu, pangeribuan, oh gue kalah. Dia ribuan, gue Nabi Tupulu. Atau mungkin Raja Guguk gitu. Oh, kalah, ada Sinaga gitu kan. Naga lebih besar. Maaf saudaraku, saya joke aja saudaraku ya. Tapi gini, orang Batak tuh jarang memperkenalkan namanya. Dia memperkenalkan marganya. Karena marga itu identitasnya saudaraku. Betul ya? Nah ceritanya adalah kumpulan saudaraku. Ini udah suku-suku ngumpul saudaraku. Dari Aceh sampai timur saudaraku. Dari Aceh ngumpul nih saudaraku. Datang memperkenalkan diri. Abu Bakar katanya. Aceh Abu Bakar. Batak gak mau kalah. Batu bara. Wah. Ambon gak mau kalah. Bakar besi. Marga semua saudaraku. Abu Bakar, batu bara, bakar besi. Yang gak bermarga bingung saudaraku. Api, besi. Wah. Damkar. Nggak ada marga damkar saudaraku, nggak. Ini cuma joke aja saudaraku. Tapi yang saya mau bicarakan bahwa setiap orang itu punya identitas saudaraku. Ya, siapapun kalau ya bermarga nggak bermarga, kita punya identitas saudaraku. Identitas kita itu, kenapa kita mesti membicarakan identitas kita? Karena identitas itu saudaraku menentukan perilaku. Ya, ada orang ketika ditanya memperkenalkan identitasnya, ada yang bilang sukunya, marganya. Ada juga bilang begini, saya seorang montir, saya seorang lawyer, ya, saya seorang pedagang. Itu identitas juga saudaraku. Ada juga yang gendernya dia bilang, saya pria sejati, 1, 2, 3. Wah kan gitu kan PS kan. Wanita bijak, apakah engkau luar biasa? Wah yes. Katanya saudaraku ya. Bukan titik yang menentukan tinta, tapi tintalah yang menentukan titik. Bukan cantik yang menentukan cinta, cintalah yang menentukan cantik. Jaelah. Saudaraku, itu bukan firman Tuhan, jangan dihafalin. Haleluya. Saya cuma ingin katakan kepada saudara, masing-masing orang itu punya identitas saudaraku ya. Dia menyatakan intelektualnya lah, kadang-kadang orang nyebut apa dan sebagainya. Nggak masalah. Tapi diam-diam juga ada orang yang mengklaim dirinya dari masa lalunya. Dia mengatakan, saya ini orang susah. Sama seperti Yakub. Yakub juga ngomong begitu di depan Firaun. Aku nih gak seperti nenek moyangku yang umurnya panjang dan sebagainya. Aku dia orang susah. Diam-diam di ruangan ini juga ada orang begitu mengklaim. Dia orang susah. Dia memegang identitas kesusahannya itu saudaraku. Saudaraku, setiap kita menuai apa yang kita tabur. Hati-hati dengan keyakinan kepercayaan identitasmu saudaraku. Karena itu menentukan saudaraku ya. Saudaraku, tidak hanya kita saudaraku. Israel pun mengalami itu semua. Coba saya ajak kita anjang sana ke perjanjian lama. Bagaimana Israel keluar dari Mesir. Saudaraku, Israel adalah sebuah bangsa satu-satunya di muka bumi ini yang Tuhan melahirkannya dan Tuhan memimpinnya dan Tuhan bekerja di dalamnya. Di mana Israel, bangsa Israel terbangun di mana? Di Mesir, dari keturunan Yakub di Mesir. Dia keluar dari Mesir, nah itulah Israel saudaraku. Bukan di tanah perjanjian saudaraku, dia lahir di Mesir. Nah, ketika mereka udah melihat saudaraku Allah menghakimi dengan memberikan tulah demi tulah saudaraku. Diberi tulah. Kan dahsyat dong. Akhirnya mereka keluar. Keluar bukan dengan orang susah loh saudaraku. Keluar dengan banyak emas. Karena orang Mesir tiba-tiba diberi murah hati oleh Tuhan. Sehingga Yahudi minta. Emas-emas di sini-sini semuanya saudaraku. Keluar semua diberi, pergi loh, jangan di depan gua katanya. Kata orang Mesir, bawa nih mas pergi. Begitu kan. Jadilah Israel menjadi budak yang paling kaya di dunia. Karena keluar dengan bawa banyak emas. Tapi yang lebih kaya dari orang Yahudi adalah orang Jawa. Emas Jawa banyak. Oke, joke saudaraku ya. Oke, saya lanjutin dulu. Nah, saudaraku dikasih Tuhan. Ketika mereka udah keluar dari Mesir, mereka berbatasan dengan Laut Merah. Tentara Firaun datang menyerang saudaraku.
Apa yang terjadi? Semua ini dalam kontrol kendali Tuhan. Ayat Keluaran 14 ayat 11 katakan, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Lihat, mereka sudah melihat mujizat, sudah melihat tanda-tanda ajaib, saudaraku. Apakah yang kau perbuat ini, Musa, membawa kami keluar dari Mesir? Lihat, saudaraku. Padahal mereka bukan di Mesir lagi, saudaraku. Mereka sudah keluar dari Mesir. Tapi Mesir belum keluar dari dirinya, orang Israel. Banyak juga orang-orang di sini begitu juga, saudaraku. Kita sudah bertobat tetapi masih menghidupi kehidupan lama kita, saudaraku. Kita masih merasa diri kita ini orang yang dulu terikat dosa. Ada ayat berikutnya, saudaraku. Ketika dalam perjalanan di padang gurun tersebut mereka merasa lapar, saudaraku. Lalu Keluaran 16 ayat 3 mencatat dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Musa, saudaraku, berkata, besok pagi engkau akan melihat bagaimana Tuhan akan bekerja dan mana turun setiap pagi selama 40 tahun. Supaya bangsa Israel yang tegar tengkuk itu bisa melihat kebesaran Tuhan. Israel tidak bekerja bagi dirinya. Di padang gurun mau nanam apa? Mau nanam jagung? Enggak bisa. Tuhan yang bekerja. Tuhan mengirimkan mana. Pagi hari mengirimkan burung puyuh. Sore hari dapat, saudaraku. Banyak makan, saudaraku. Tanpa bekerja Israel dipelihara oleh Tuhan. Ini juga berbicara kepada kita jemaat Tuhan. Kalau burung pipit di udara yang gak bernilai itu berharga dipelihara Tuhan. Apalagi jemaat Kristus. Haleluya. Jangan ada yang mengklaim dirimu orang susah di tempat ini. Kita punya Kristus yang hidup. Yang sudah teruji dalam sejarah memberi makan bangsa Israel di padang gurun 40 tahun. Ketika di padang gurun tidak ada air. Musa ketok batu itu keluar air. Menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kenapa saya mesti ngomong soal identitas ini, saudaraku? Karena banyak kita sudah tahu jadi orang Kristen, percaya Yesus, tapi masih merasa dirinya identitasnya orang berdosa, milik dunia. Oh, haleluya, saudaraku. Bagaimana Israel ketika menghadapi perang, saudaraku? Kita melihat dalam Bilangan 14 ayat 2. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mereka ketakutan. Karena 10 pengintai ngomong bahwa di Yeriko itu ada bani enak banyak. Kita seperti belalang. Saudaraku, Yosua dan Kaleb orang benar, saudaraku. Tinggal di komunitas tidak benar, saudaraku. Hampir dirajam, saudaraku, oleh bangsa Israel pada waktu itu. Saudaraku yang kasih Tuhan. Saya sedang ingin berbicara kepada jemaat Tuhan Abalov MTAS. Engkau harus kuat dalam Injil. Keyakinanmu akan Injil harus kokoh. Karena Tuhan gak bertanggung jawab memberkati kita, memelihara kita kalau kita meyakini keyakinan yang lain. Tapi kalau kita meyakini tentang Injil Kristus, karena dalam Injil Kristus ada Kristusnya, saudaraku. Kalau kita memperhidupkan Kristus di dalam situasi kita kini, saudaraku, engkau dikuatkan, engkau dihiburkan, engkau diberi kemenangan, saudaraku, karena Kristus menyertai engkau. Sama seperti Israel disertai oleh Tuhan, Tuhannya Israel ada di sini menyertai saudara semua. Oh, bagaimana Tuhan? Besok saya belum bayar kontrakan saya. Anak saya sekolah, uang pangkalnya belum saya bayar. Itu fakta. Kebenarannya, kita sudah dengar khotbah minggu lalu kan, bulan lalu, saudaraku, Descendant. Apa temanya? Udah lupa nih. Keturunan orang yang diberkati, saudaraku, ya, nggak pernah minta-minta, saudaraku, dipelihara oleh Tuhan. Oh iya, saya lupa, kita udah masuk tema pengampunan. Jangan lupa tema bulan lalu, saudaraku. Tema bulan lalu itu juga mesti kita hidupi, kita yakini, berjalan ke depan, menyertai kita. Jangan masuk tema baru, tema lama dilupakan, saudaraku. Salah pakai ayat.
Karena yang lama telah berlalu, yang baru sudah tiba katanya. Salah pakai ayat, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, kita harus selalu meresponi hidup kita kini dengan Injil, saudaraku. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ketika gereja sudah tidak hidup di dalam Injil, tidak memberitakan Injil, dia sedang melepaskan kekuatannya. Injil adalah kekuatan Allah. Bukan hanya menyelamatkan kita untuk pindah dari kegelapan ke dalam kerajaannya, tapi menyelamatkan kita dari situasi hidup kita kini. Yang diserang oleh dunia, dosa, oleh setan. Injil adalah kekuatan Allah. Gunakan Injil itu. Karena dalam Injil itu ada kabar baik Kristus, saudaraku. Kita mau melihat, saudaraku, ada orang merasa dirinya orang benar. Oh, ini Injil, bicara Injil ini bukan untuk saya ini. Injil ini hanya untuk orang-orang kafir, orang ini. Saudaraku, Injil untuk kita semua, saudaraku. Untuk penatua juga perlu dengar Injil. Bahkan setiap hari, saudaraku. Karena kita kehilangan kekuatan kita ketika Injil gak diberitakan. Roma 3 ayat 10-11 kita baca firman Tuhan. Klik. 2, 3. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi saudaraku, di mata Allah kalau kita belum menerima anugerahnya, kita adalah orang berdosa. Tidak ada kebenaran dalam diri kita. Berdosa. Karena berdosalah kita sadar, kita pasti binasa. Karena upah dosa adalah maut. Siapakah manusia di hadapan Allah? Di hadapan Allah cuma ada dua. Dia orang merdeka atau orang yang belum merdeka. Yang diselamatkan atau yang mau diselamatkan. Saudaraku dikasih Tuhan, siapakah manusia itu di hadapan Allah? Sekumpulan orang banyak yang kau lihat ini, saudaraku, di dunia ini, sekelilingmu, saudaraku, mereka adalah orang-orang yang perlu diselamatkan, yang memerlukan anugerah. Nah, karena itu saudaraku dikasih Tuhan, hari ini jangan salah untuk membawa keyakinanmu ke depan, saudaraku. Karena firman Tuhan sudah berbicara, Kejadian 1 ayat 27, kita baca firman Tuhan. Klik. 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Siapakah manusia di depan Allah? Dia adalah ciptaan. Dia pencipta. Kita ini ciptaan, saudaraku. Kita nggak pernah menjadi Allah. Kita ini ciptaan. Hanya dia Allah satu-satunya. Amin. Jadi saudaraku, siapakah identitas kita di hadapan Allah? Kita adalah ciptaan. Tapi ciptaan seperti apa? Kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Bukan evolusi dari Charles Darwin, saudaraku. Kita ini diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Ya, setan masuk, saudaraku, membuat manusia jatuh dalam dosa. Tapi saudaraku, Kristus datang untuk mengembalikan tujuan Allah itu ada lagi dalam diri manusia. Efesus 2 ayat 10, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Itulah identitas kita yang baru. Haleluya. Semua yang sudah lahir baru, sudah terima Yesus, sudah percaya, sudah dibaptis, engkau telah menerima identitas itu. Kita buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus. Saudara mengerti di dalam Kristus? Makanya engkau pasti selamat. Karena engkau di dalam Kristus. Yang gak selamat itu yang di luar Kristus. Halo, bilang amin. Kita ini pasti selamat karena di dalam Kristus. Yang gak selamat itu yang di luar Kristus, saudaraku. Makanya Kristus adalah satu-satunya juru selamat dunia. Karena itu Yesus berkata, go and make disciples. Kita harus pergi memberitakan kabar pengampunan Kristus kepada dunia ini. Hanya di dalam Kristus. Saudaraku yang kasih Tuhan. Tadi ada Pak Kartono bersaksi bagaimana baru pulang pelayanan di Bali, saudaraku. Saudaraku, ajaib. Saya belum dengar kesaksian ketika saya khotbah ibadah 1 tadi, saudaraku.
Melayani di Bali saudaraku, KKR saudaraku, itu dilawat baik jiwa barunya, pekerjaannya sampai worship leader semua rubuh saudaraku. Menyembah Tuhan di jamaah Tuhan saudaraku. Itu bukan karya manusia, Kristus hadir. Saya dalam khotbah ibadah sahur saya berkata bahwa sekarang ini pintu anugerah dibuka selebar-lebarnya, seluas-luasnya di seluruh dunia ini. Dan Allah sedang menggenapi firman-Nya, akhir zaman akan datang saudaraku. Kelaparan akan firman. Orang-orang mencari firman. Alias orang-orang mencari Kristus saudaraku. Nah karena itu inilah waktunya kita bangkitlah menjadi terang. Bukan kita bersembunyi. Kenapa ada kabar persekusi di sana sini saudaraku? Untuk mematahkan kesaksian orang Kristen yang membawa kabar berita pengampunan. Jangan kita berhenti saudaraku. Allah bekerja dalam segala situasi. Sudah teruji dari sejarah dunia saudaraku. Dalam sejarah Alkitab, dalam sejarah gereja, dalam sejarah umat Tuhan. Bahwa dia tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Dia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Ada ancaman, ada ketakutan. Tapi jangan lupa ada janji Tuhan. Aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Tuhan menyertai orang-orang yang berjalan bersamanya. Kita harus di dalam Kristus. Nah saudaraku, jadi kita lihat identitas kita siapa saudaraku. Kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Tuhan ingin kita tinggal di dalamnya. Hidup dalam perkataan firman-Nya. Tinggal dalam komunitas. Melakukan perkataan-perkataannya. Efesus 4 ayat 22 sampai 24 kita baca kembali firman Tuhan 2-3. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan yang dulu harus menanggalkan manusia lama. Yang menemui kebiasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah menciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Harus meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Mengenakan manusia baru itu apa sih saudaraku? Tinggal dalam Kristus. Ingat perumpamaan Yohanes 15, pokok anggur. Tinggallah di dalam aku dan firmanku di dalam kamu. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa kata Yesus. Jadi saudaraku tinggal di dalam komunitas itu, tinggal di dalam Kristus saudaraku. Dia kepala gereja, kita gerejanya, kita tubuhnya saudaraku. Jadi saudaraku kasih Tuhan, siapakah identitas kita? Kita ini adalah manusia baru di dalam Kristus. Faktanya kita punya kelemahan, punya keterikatan tertentu, punya dosa tertentu. Perkatakanlah kepada apa yang mengikatmu. Perkatakanlah kepada kebiasaan lamamu, dirimu siapa? Saya adalah manusia baru, ciptaan baru, diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Aku ada dalam Kristus, aku adalah orang benar. Karena identitas yang kita yakini ini menentukan perilaku kita. Saudaraku, saya ambil contoh. Mobil Lamborghini itu parkirnya di Pasar Jaya gak kira-kira? Lamborghini mobil mewah saudaraku, dia parkir di tempat kelas mewah saudaraku. Bintang 5 di tempat-tempat yang elit gitu saudaraku ya. Kalau engkau meyakini dirimu adalah anak Allah, engkau tahu engkau bukan berada di tempat-tempat di mana setan dipermuliakan. Haleluya. Kalau engkau tahu dirimu adalah anak Allah, engkau tidak suka melakukan apa yang Allah murkai. Jadi kalau mau bicara pengampunan selalu kita harus melihat kepada karya salib. Siapa kita di dalam Kristus, kita adalah orang yang telah Ia merdekakan. Kita orang yang tinggal dalam dunia tapi bukan milik dunia, kita milik Kristus. Amin. Kita orang berdosa tetapi orang berdosa yang dibenarkan, yang diampuni oleh Kristus. Karena Kristus telah membeli kita untuk menjadi miliknya. 2 Korintus 5 ayat 17 kita baca 2-3. Jadi siapa minta tolong multimedia untuk memunculkan Roma 5 ayat 6-11.
Ya. Udah muncul? Oke, kita baca firman Tuhan sama-sama. Roma 5 ayat 6, 2, 3. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Haleluya. Kita telah menerima. Engkau yang sudah percaya Yesus, yang telah terima Dia, kita telah menerima pendamaian itu. Haleluya. Ini kabar baik, ini Injil saudaraku. Tuhan bekerja bagi tebusannya. Dia beli saudaraku. Tapi jangan lupa penebusan itulah baru langkah awal saudaraku. Langkah Dia untuk memulai suatu kehidupan yang baru di dalam kerajaannya. Dia menebus kita dari yang mati jadi hidup. Sekarang kita hidup di dalam Allah, dalam kerajaannya. Tapi perjalanan ke depan saudaraku, sampai kedatangan yang kedua, Dia mulai memproses menyucikan kita sampai pada titik tertentu kita akan dimuliakannya. Sanctification, glorification. Keserupaan dengan Kristus itu goal kita. Bapak Ibu, kita di sini bukan hidup menunggu giliran mati. Bilang amin. Kita nggak hidup untuk nunggu giliran kita dipanggil Tuhan, bukan. Tuhan sedang bekerja dalam diri kita untuk menyucikan kita, mengubahkan kita serupa dengan Kristus pada satu titik tertentu. Kita akan dimuliakannya. Jadi kita mulai melihat dalam Roma 5 ayat 6 sampai 8. Kasih Kristus telah dinyatakan kepada yang tak layak. Haleluya. Saudaraku, tak seorang pun layak di muka bumi ini saudaraku. Cuman satu yang layak, namanya Yesus Kristus. Tidak ada yang benar di muka bumi ini kecuali Yesus Kristus saudaraku. Tidak ada yang kudus di muka bumi ini kecuali Kristus saja. Jadi saudaraku, apa yang Tuhan Yesus sudah perbuat kepada kita, kasih Kristus sudah dinyatakan kepada kita yang gak layak. Kepada saya penatua yang tidak layak, orang berdosa, orang yang sombong, orang yang penuh dengan dosa, penuh kenajisan. Allah memberikan anugerahnya, memberikan Kristus sehingga saya menjadi orang benar kini dan berbicara di hadapan saudara. Tetapi Dia tidak hanya bekerja bagi saya, Dia bekerja juga bagi saudara semua yang di ruangan ini. Juga di luar sana saudaraku, Dia memberikan hidupnya. Waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang durhaka. Kata masih lemah ini ketika kita gak berdaya secara rohani. Kita gak mampu menyelamatkan diri kita saudaraku. Allah memberikan dirinya saudaraku. Saudaraku, saudara sudah tahu ayat itu saudaraku ya. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 16 ya. Saya bacakan untuk kita semua. Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Yesus itu adalah kasih karunia dan kebenaran. Jadi kita hidup karena kasih karunia dan kebenarannya. Makanya kalau kita hidup tidak karena Kristus saudaraku, kita sedang sia-sia. Seandainya kita berhasil mencapai pencapaian kita pun kita tidak bahagia saudara, kita sia-sia. Karena kehidupan sejati itu hanya di dalam Kristus. Dari mana ayatnya? Firman Tuhan katakan, buat apa engkau menerima seisi dunia ini tapi engkau kehilangan nyawamu. Sudah mengerti makna ayat itu? Buat apa kita punya segala sesuatu, pencapaian dan sebagainya kalau tidak di dalam Kristus? Kita kehilangan nyawa kita. Hanya Kristus itulah Zoe itu, hidup kekal itu. Amin. Hanya di dalam hidup kekal itulah kita beroleh hidup kekal tersebut. Jadi saudaraku, kasih karunia Allah telah dinyatakan kepada kita yang tak layak. Coba lihat kiri kananmu. Engkau orang yang gak layak tapi dipilih oleh Allah untuk menerima kelayakan.
Dia datang untuk memberikan Yesus, memberikan kasih karunia-Nya dan kebenarannya sehingga engkau orang benar di mata Allah. Haleluya. Makanya kalau ada orang Kristen gak suka cita, salah saudaraku. Jangan-jangan dia tidak hidup karena kasih karunia. Dia hidup oleh kesusahan, keterikatan dosa aja. Karena Yesus yang bekerja menyelamatkan kita. Membeli kita dengan darahnya saudaraku. Kita gak berbuat apa-apa. Dia yang bekerja buat apa-apa bagi kita. Kita dibenarkan, didamaikan oleh Yesus kepada Bapa saudaraku. Oh saudaraku. Kekristenan memang identitas agama kita di Indonesia. Tapi jangan lupa kekristenan adalah Kristus yang hidup di dalam kita. Jangan bangga punya identitas di KTP agama Kristen. Tapi kalau kita tidak menghidupi Kristus setiap hari, kita orang yang sia-sia. Dasar pengampunan Kristus inilah yang membuat kita bisa mengampuni istri kita, suami kita, anak kita, mertua kita, menantu kita atau siapapun. Atau PKS kita, atau penatua kita juga. Penatua juga bisa salah saudaraku. Mungkin diam-diam ada juga jemaat yang menatap saya ini bede ini. Nah godangan hatam katanya, waduh bahaya ini. Ada juga saudaraku, jangan terlalu percaya diri. Ampunilah saya saudaraku. Supaya saya bisa terus hidup karena anugerah Tuhan. Jadi saudaraku, Kristus sudah dinyatakan kepada kita yang tak layak. Jadi jangan coba berusaha menjadi benar dengan kekuatanmu. Jangan berusaha menjadi benar dengan usaha, dengan agamamu. Tapi terimalah anugerah yang sudah Tuhan berikan kepadamu. Sebab dari kepenuhannya kita telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Yesus datang membawa kebenaran kasih karunia-Nya kepadamu dan kepadaku. Jadi kalau kita saja diampuni saudaraku, hiduplah dalam pengampunan Allah. Jangan simpan dosa PKS-mu. Jangan simpan dosa pasanganmu. Haleluya. Saudara bahagia dengan kata-kata ini? Atau menjadi susah? Kabar ini baik untuk saudara yang terikat dengan dosa, yang belum menang. Karena Tuhan tidak menuntut dirimu. Dia memberikan dirinya kepadamu. Supaya engkau bisa mengalahkan dosa, ikatan-ikatan tersebut. Berikutnya saudaraku, ayat 9-10. Pengampunan itu membenarkan dan menyelamatkan. Pengampunan Kristus itu membenarkan kita. Semua kita menjadi orang benar dan kita diselamatkan. Saudaraku dikasih Tuhan, karena kita dibenarkan karena Tuhan saudaraku. Jadi jangan kita menghakimi orang lain. Emang kita lebih benar dari saudara kita? Emang kita lebih baik daripada yang lainnya? Enggaklah. Hanya Kristus yang benar satu-satunya saudaraku. Apa yang Tuhan ini sudah perbuat, dia sudah mengampuni kita. Ingatlah senantiasa. Oh saya ini orang benar yang sudah diampuni. Identitas saya adalah orang yang diampuni. Orang yang dibenarkan. Orang yang diampuni. Utang saya yang gak bisa saya bayar, Tuhan bayarkan. Oh ingat itu selalu saudaraku. Sehingga engkau hidup dengan ucapan syukur setiap hari. Setiap hari saudaraku. Saudaraku yang kasih Tuhan. Jangan hidup dalam ketakutan atau rasa bersalah. Datanglah kepada Tuhan. Kalau di ruangan ini ada orang yang hidup dalam rasa ketakutan, rasa bersalah. Karena beban masa lalu. Karena dia tidak melihat Kristus. Dia melupakan Injil, dia melupakan Kristus. Dan dia lebih hidup di dalam kenyataan. Dan gak ada Kristus di dalamnya. Berpalinglah kepada Kristus dan engkau dimerdekakan. Berpaling kepada Kristus, engkau disegarkan, dikuatkan. Amin. Dan yang terakhir, yang ketiga saudaraku, apa yang Tuhan Yesus sudah perbuat? Ayat 11, sukacita pengampunan bermegah dalam Kristus. Kita gak ada punya alasan untuk bermegah. Kecuali satu, karena kita orang yang diampuni. Kita dibenarkan, kita diselamatkan karena Kristus saudaraku. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kalau Kristus begitu mengasihi kita, mengampuni kita, sudahlah sewajarnya saudaraku kita bisa dan rela hati untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita.
Pembicara-pembicara berikutnya minggu-minggu depan akan banyak berbicara soal pengampunan praktisnya saudaraku. Tapi saya mendasarinya dengan Injil Kristus, sumber pendamaian itu saudaraku. Nah, saudaraku kasih Tuhan, jadi saya dapat simpulkan pengampunan adalah buah dari penebusan Kristus. Dosa, rasa gagal, pelanggaran moral, keterikatan saudaraku tidak mampu selamatkan diri kita sendiri. Kita butuh Kristus menebus kita. Hanya Tuhan Yesus yang mau dan mampu menebus diri kita. Karena Tuhan sudah mengampuni kita, maka kita pun juga wajib mengampuni orang bersalah kepada kita. Kita adalah milik Kristus, Tuhan sudah mengampuni kita dan mau mengampuni juga semua orang yang mau menerima anugerahnya. Hari ini saudaraku adalah hari Kristus. The Lord's Day saudaraku. Hari Minggu itu Minggu, Domingus. Hari Tuhan saudaraku. Kristus bangkit hari Minggu. Kenapa kita beribadah hari Minggu? Karena kita ingin merayakan Kristus. Kalau saudara datang hari Minggu ke lantai 3C. Saya teringat ada jajanan di kantin enak. Salah alamat. Jangan-jangan saudara sudah habis jam ini, habis doa berkat. Gue mesti ke kantin yang sini nih. Jangan sampai diserobot sama situ, dia kalau belanja banyak tuh. Nah udah fokusnya udah berubah tuh, bukan Kristus saudaraku. Ya. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, kita adalah milik Kristus, Tuhan sudah mengampuni kita. Karena itu adalah sangat wajar, sangat normal, sangat lazim sekali. Orang Kristen adalah orang yang mudah mengampuni, bisa mengampuni. Karena kita dilahirkan dari pengampunan Kristus yang tersalib di kayu salib. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Engkau mengingatkan kami akan karya-Mu. Semua karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan memandang salibnya. Datang pada Tuhan, engkau yang letih lesu, berpikulan berat, datang kepada Yesus. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Datang pada Yesus. Yesus, panggil namanya. Panggil, datang kepadanya. Segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan-Mu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu,
Jemaat Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia belum selesai bekerja di tengah-tengah kita. Dia sedang mendandani gerejanya, mengubahkan kita serupa seperti Kristus. Engkau yang belum pernah menerima Yesus, datanglah kepada Yesus. Karena anugerah ini pun adalah untukmu. Terimalah Dia dalam hatimu dan bertumbuhlah di dalam komunitas kerajaannya. Engkau yang sudah di dalam Kristus tetapi engkau silau dengan dunia ini. Engkau memiliki pikiran-pikiran dunia ini. Hari ini maukah engkau menanggalkan pikiran itu? Pusatkanlah dirimu kepada Kristus yang sudah mengampunimu. Tuhan tidak menuntut kekudusan dalam diri kita. Hanya keberadaan Dia yang kudus. Dan hanya di dalam Dia kita dapat kudus. Tuhan tidak menuntut kebenaran dalam diri kita. Karena hanya Dialah kebenaran itu. Dan hanya di dalam Dialah kita dibenarkan. Maukah engkau datang kepada Dia, sumber kebenaran? Bapa tidak hanya memberikan Yesus mati di kayu salib menebus hidup kita, membayar semua dosa pelanggaran kita di kayu salib supaya kita menjadi miliknya. Tetapi bukan hanya itu. Bapa memberikan Yesus tinggal dalam hatimu supaya engkau hidup di dalam Kristus. Supaya pikiran Kristus, firman Kristus, perkataan Kristus, nilai-nilai Kristus dan semua tentang Kristus itu di hidupmu. Datang kepada Kristus, jangan menunggu Kristus datang kepadamu. Datang kepada Kristus, persembahkan tubuhmu kepadanya. Tuhan, hamba-Mu terbatas menguraikan firman-Mu. Roh Kudus berbicaralah terus di hati kami. Karena kami kelaparan, kami kehausan akan diri-Mu Tuhan. Terlalu banyak informasi dunia telah memenuhi ruang-ruang di hati kami. Hari ini kami ingin dedikasikan hari Kristus. Hari ini adalah hari Kristus. Hari Kristus merestorasi, mengkoreksi, membaharui kami. Memenuhi bejana hati kami dengan firman Kristus. Supaya Kristus meraja dalam hidup kami. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib menebus kami. Terima kasih Tuhan. Saudara, saya ingin beri kesempatan 1 menit ini. Bukalah lidah bibir saudara. Bersyukurlah pada Tuhan untuk karyanya bagimu dan bagi kita semua. Buka mulut saudara, bersyukurlah sama Tuhan. Bilang kepada Tuhan, terima kasih untuk semua yang kau buat. Tuhan sudah menerima kita. Bukan karena kebenaran kita, tapi karena kebenaran Kristus. Tuhan sudah mengampuni kita. Karena kasih-Nya saja, bukan karena diri kita. Kalau engkau ada di ruangan ini, karena Allah telah memilih engkau untuk engkau diselamatkan. Kalau engkau ada di ruangan ini, Allah telah bekerja dalam hidupmu supaya engkau datang mendengar berita firman Kristus. Tetapi tidak cukup hanya mendengarnya. Bukalah hatimu, responilah Dia, buatlah keputusan. Persembahkanlah dirimu kepada Dia yang telah mati di kayu salib membeli hidup kita menjadi miliknya. Biar Tuhan mendapatkan semua yang telah Ia bayar lunas di kayu salib dengan darah-Nya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikan itu dalam hati kami. Biar hari ini kami selalu memiliki identitas Injil dalam diri kami. Bahwa kami adalah orang benar, ciptaan baru yang diciptakan dalam Kristus Yesus. Bahwa Tuhan sudah mengampuni kami. Tuhan sudah membenarkan kami. Kami adalah orang benar yang telah dibenarkan oleh Kristus. Kami semua sudah diampuni, diterima tanpa syarat karena Kristus. Supaya kami pun mengampuni dan menerima saudara-saudari kami yang lain. Seperti Kristus sudah menerima kami. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa.
Meteraikan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Mari kita siapkan hati kita untuk makan minum perjamuan kudus. Adakah Bapak Ibu yang belum mendapatkan roti dan anggur boleh angkat tangan. Di depan ada, di tengah, di belakang. Pandanglah pada Yesus, pandang wajah Raja mulia, segenap pesona dunia oleh sinar kemuliaannya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Ketika kita mengangkat roti di tangan kanan kita, 2000 tahun yang lalu tubuh Kristus digantung antara langit dan bumi. Tangan dan kakinya dipakukan pada kayu salib yang kasar. Kepalanya dimahkotai duri, wajahnya dipukuli, diludahi, dipermalukan, dikhianati, ditinggalkan sendirian di kayu salib. Padahal Yesus tidak bersalah sama sekali dengan derita yang dia tanggung di sana. Seharusnya kitalah yang ada tersalib di sana. Dosa, kesombongan, pemberontakan, kenajisan kitalah yang membawa kita seharusnya di sana. Tetapi Kristus memilih untuk menanggung itu bagimu dan bagiku. Ketika kita masih lemah, kita tidak mampu menyelamatkan diri kita, dia sudah datang untuk menyelamatkan kita. Dia tanggung itu di kayu salib. Supaya di dalam Kristus kita diampuni, di dalam Kristus kita diperdamaikan, di dalam Kristus kita dibenarkan. Karena itu dengarlah firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sambil mengingat pengorbanan dan kasih Kristus yang besar kepada kita, mari kita makan bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang telah dihancurkan supaya kami diampuni. Mari kita angkat cawan kita kembali. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsara. Terima kasih Tuhan Yesus. Jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, Kalvari. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penerimaan-Mu, kami orang benar yang diampuni Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Kristus.